Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sili Melantika dengan NIM 226132115 akan mempresentasikan membahas mengenai clinical pharmacology of antifungal agents yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah farmakoterapi 5 yang diampu oleh Ibu Mutiara Herawati. Nah, di sini kita akan bahas terkait infeksi jamur ya dan juga beberapa agen antifungalnya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa infeksi jamur atau mikosis ya disebutnya, infeksi jamur pada manusia atau mikosis gitu ya, itu sering terjadi pada pasien atau pada orang-orang yang memiliki imunitas rendah. Nah, contohnya pada pasien yang mengkonsumsi obat imunosupresan atau pasien yang terkena HIV gitu ya, pasien AIDS. Karena imunnya menurun, maka dia lebih rentan terinfeksi jamur. Nah, jamur itu berbeda dengan bakteri, sehingga tidak bisa diobati dengan antibiotik biasa. Jadi, infeksi jamur itu perlu ditangani dengan antifungal atau anti jamur khusus gitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu karakteristik dari jamur. Jamur itu kan merupakan sebuah sel eukariot ya, di mana dia di dinding selnya itu mengandung glukan dan juga kitin. Nah, ini penting kita pahami. Kenapa? Karena struktur ini yang menjadi target utama obat antifungal. Karena tidak dimiliki sel manusia sehingga dapat meningkatkan selektivitas kerja obat gitu. Nah, target kerja obat antifungal itu ada 4. Yang pertama, dia menghambat sintesis membran sel. Nah, yang kedua, dia mengganggu permeabilitas dari membrannya, dan juga yang ketiga, dia bisa menghambat sintesis asam nukleat, dan yang keempat, dia bisa mengganggu fungsi mikrotubulus gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke obat-obatannya, kita perlu ketahui bahwa kelompok jamur ini dibagi menjadi 4. Kelompok infeksi jamur pada manusia ini ya, ada namanya mikosis sistemik, mikosis subkutan, mikosis kutan dan mukokutan, dan mikosis superficial. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Apa sih itu yang dimaksud dengan mikosis sistemik? Nah, jadi mikosis itu tadi adalah infeksi jamur yang terjadi pada manusia. Nah, sistemik itu masuk ke dalam peredaran darah. Nah, jadi infeksi ini dapat terjadi karena manusia atau seseorang itu menghirup atau menelan si jamur gitu ya, sehingga bisa masuk ke peredaran darah. Jadi ini bisa masuk melalui inhalasi gitu kan, dan dia menginfeksi sampai ke dalam peredaran darah. Contoh jamur yang bisa masuk ke peredaran darah itu ada Aspergillosis, Blastomycosis, Candidiasis, dan juga Phaeomycosis. Nah, untuk mikosis sistemik ini efektif dihambat oleh amphoterisin B. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan mikosis subkutan. Mikosis subkutan ini apa? Mikosis subkutan itu adalah infeksi yang terjadi pada muka, kulit, jaringan subkutan gitu ya, disebabkan oleh jamur yang masuk ke kulit melalui pengotor panas, serpihan atau duri. Nah, contohnya ada chromomycosis, maduromycosis, dan sporotikosis. Ini juga bisa ditangani oleh amphoterisin B dan bisa menjadi pilihan utama. Lalu yang ketiga ada mikosis kutan dan mukokutan.
Nah, sekarang, ke mikosis kutan terlebih dahulu. Mikosis kutan itu, hanya pada epidermis, contohnya pada rambut dan kuku, itu disebabkan, dermatofites atau dermatomikosis ya. Contohnya, salah satu penyakitnya itu Tinea pedis, Tinea corporis gitu ya. Nah, ini terapinya bisa juga menggunakan amphotericin B. Tapi ada juga pilihan lain yang bisa digunakan, contohnya selenium sulfida, zinc, pyridion, dan juga kalau oral itu bisa menggunakan grisofulvin dan ketoconazole. Lalu untuk mikosis, mukokutan itu, terjadi, dapat menyebabkan infeksi kandidiasis dan biasanya disebabkan oleh, Candida gitu ya. Nah, ini juga bisa menggunakan amphotericin B dalam penanganannya. Pilihan lainnya bisa fluorositasin, nystatin, miconazole gitu ya, dan, untuk oral bisa, menggunakan, grisofulvin dan ketoconazole. Nah, lalu yang terakhir ada mikosis superficial. Nah, ini hanya rambut dan lapisan superficial epidermis, hanya permukaan kulit. Contohnya ada black piedra, white piedra, tinea nigra gitu ya. Obatnya bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan clotrimazole, miconazole, dan oral itu ada grisofulvin. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, kita dapat melihat, di sini ya, dapat kita lihat bahwa, di sini adalah bagian-bagian, yang diserang oleh antifungal. Nah, pada fungsi membran di sini amphotericin B yang berperan. Nah, lalu ada, yang menyerang bagian sintesis ergosterol. Contohnya ada fluconazole, itraconazole, voriconazole, naftivin, terbinafin gitu ya. Ada juga yang, menghambat sintesis dinding sel gitu ya. Contohnya ada caspofungin. Lalu ada juga yang, menghambat sintesis asam nukleat. Di sini ada fluorositosin. Nah, sekarang, kita masuk ke obatnya. Kita akan bahas satu persatu terkait obat antifungi ya. Yang pertama adalah amphotericin B. Tadi kita ketahui bahwa amphotericin B itu bisa digunakan untuk, banyak ini ya, banyak mikosis gitu. Ada mikosis sistemik, subkutan, kutan, dan, mukokutan gitu ya, itu bisa menggunakan amphotericin B. Nah, amphotericin B ini merupakan obat yang poten, efektif secara sistemik, tapi dia juga, termasuk obat yang toksik. Nah, sehingga amphotericin B ini bisa digantikan dengan golongan azol, yang mana juga efektif tapi lebih rendah toksisitasnya, jadi non toksik ya. Nah, untuk, bisa juga digantikan dengan golongan echinocandin. Nah, tapi minusnya echinocandin ini hanya ada, dalam sediaan parenteral saja. Lalu bisa juga digantikan dengan golongan flusitosin, yang mana ini menjadi pilihan terakhir jika semua golongan itu tidak bisa atau tidak mampu mengatasi, infeksi tersebut. Nah, untuk amphotericin B ini merupakan, makrolida amphoteric ya, yang mengandung cincin beta lakton besar gitu ya, dan, dia tidak larut air, namun larut dalam lemak. Nah, amphotericin B ini sediaannya, berupa parenteral, yang mana, dia juga tadi saya sebut bahwa memiliki, toksisitas yang cukup tinggi
yaitu gangguan ginjal atau nefrotoksik. Dan juga bisa menyebabkan asidosis tubulus pada ginjal. Nah, contohnya hipokalemia, hipomagnesemia yang parah gitu ya. Nah, sehingga ketika terjadi seperti itu, penanganannya bisa diberikan infus RL atau NaCl gitu ya untuk mengurangi ESO gangguan ginjal. ESO akutnya itu contohnya ada demam. Nah, sekarang kita lanjut ke obat berikutnya. Obat berikutnya flusitosin. Nah, flusitosin ini bisa digunakan, eee, dikombinasikan dengan amphotericin B pada, infeksi cryptococcal meningitis pada pasien AIDS gitu ya. Nah, itu flusitosin ini awalnya merupakan obat anti kanker. Namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut, flusitosin ini merupakan anti jamur yang poten gitu ya, sehingga sekarang banyak digunakan sebagai anti jamur dan menjadi pilihan akhir apabila obat-obat lain tidak dapat eh, mengatasi infeksi tersebut gitu. Nah, ini spektrumnya sempit gitu ya, diserap baik secara oral 90%, sedikit terikat dengan protein, lalu obat ini juga dapat menembus sawar darah otak dan, toksisitas selektif ya, contohnya anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Nah, untuk cara kerjanya dia menghambat enzim UPRtase. Baik, sekarang kita lanjut ke golongan azol. Nah, golongan azol itu tuh, obatnya ada banyak ya, contohnya ada imidazol, clotrimazol, miconazol, ketoconazol, econazol, butoconazol gitu dan lain-lain. Nah, tergantung jumlah atom N di cincin azol ya. Dia itu kerjanya tadi menghambat pembentukan ergosterol jamur. Nah, si golongan azol ini ya, tadi ada clotrimazol, miconazol, ketoconazol. Nah, pada ketoconazol itu dia toksik ketika digunakan secara oral. Nah, dan ketoconazol ini merupakan obat pertama yang dapat menghambat CYP 450. Untuk golongan azol ini, eee, yang imidazol itu biasa digunakan untuk infeksi kulit ya, dan ada juga golongan triazol. Triazol di sini ada, terconazol, itraconazol, fluconazol gitu ya. Dia digunakan secara sistemik, di mana, fluconazol ini biasanya digunakan untuk, profilaksis meningitis Streptococcus, bisa juga untuk, candidemia pasien ICU. Nah, dan juga, dia merupakan ekivalen dengan amphotericin B. Untuk voriconazol ini juga dapat menghambat CYP 3A4 gitu ya. Nah, pada itraconazol dia itu sedianya oral, ada IV juga ada, larut lemak, dan tidak mempengaruhi sintesis steroid pada manusia. Jadi itu tadi yang imidazol itu dia untuk kulit dan triazol itu untuk sistemik. Sekarang kita lanjut ke golongan ekinokandin. Nah, ekinokandin ini menghambat pembentukan glukan pada dinding sel jamur. Nah, ekinokandin ini hanya tersedia uh, dengan sediaan IV saja. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan ya tentunya. Nah, ekinokandin ini contoh obatnya ada caspofungin, anidulafungin, mikafungin. Nah, dia dapat menghambat pembentukan si glukan. Lalu ada juga obat selanjutnya yaitu gliseofulvin. Nah, gliseofulvin ini satu-satunya obat terapi sistemik dermatofitosis ya,
dan dia menghambat fungsi mikrotubul jamur. Penyerapannya, meningkat dengan makanan berlemak. Jadi, ketika mengkonsumsi Glycopulvin itu baik ketika dibarengi dengan makanan-makanan yang tinggi lemak untuk meningkatkan penyerapannya. Nah, sekarang kita lanjut ke golongan alilamin. Di sini contoh obatnya ada terbinafin. Nah, dia itu bekerja dengan menghambat skualen epoksidase dengan mencegah sintesis ergosterol. Nah, untuk obat golongan ini itu dapat digunakan untuk mengatasi tinea pedis atau tinea capitis gitu ya. Dan dia akan apa namanya ya, merusak jaringan luar. Baik, mohon maaf kita lanjutkan. Jadi, inti besar dari materi kali ini adalah bahwa target utama antifungal itu akan menyerang pada ergosterol, dinding sel, lalu sintesis asam nukleat gitu ya. Nah, golongan penting nih yang perlu diperhatikan pada antifungal yaitu yang pertama amphotericin B, dia tuh paling kuat tapi dia juga paling toksik. Lalu yang kedua golongan azol, ini paling sering digunakan. Nah, ketiga itu ada echinocandin, dia aman untuk Candida. Lalu ada terbinafin ya, dia itu cocok untuk jamur kulit atau kuku. Efek samping penting yang perlu diperhatikan itu nefrotoksik yang biasanya disebabkan oleh amphotericin gitu ya, hepatotoksik oleh golongan azol dan terbinafin, dan pemilihan obat itu juga tergantung pada jenis jamur, lokasi infeksi, dan juga kondisi pasien. Nah, jadi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai antifungal agent. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.